Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing bahwa ada aturan baru terkait pinjol ya yang berlaku di tahun 2024. Tapi sebenarnya surat edarannya itu sudah terbit di tahun 2023, yaitu di surat edaran nomor 19/SEOJK.06 tahun 2023. Nah, isinya apa aja? Simak videoku ini ya. Tapi untuk yang pertama kali mampir, silahkan untuk subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi serta tutorial yang sering aku bagikan di channelku ini. Jadi yang pertama adalah yang kita tunggu-tunggu adalah penurunan bunga dan juga biaya lain, teman-teman ya. Bahwa sebelumnya di tahun 2023 itu bunganya itu bisa sampai diizinkan 0,4% per hari ataupun 12% per bulan. Itu memang sangat besar teman-teman ya, sangat-sangat merugikan atau mencekik ya. Nah, di tahun 2024 ini bunganya mulai dari 0,1% hingga 0,3% per hari atau maksimalnya ini 9% per bulannya ya. Jadi lumayan ada penurunan. Itu untuk terkait bunga. Nah, kemudian untuk denda keterlambatan itu ada dua teman-teman ya. Yang pertama sektor produktif, itu mungkin yang pinjamannya nanti dipakai untuk kegiatan usaha ya. Itu tahun 2024 itu 0,1% per hari. Kemudian nanti di tahun 2026 itu menjadi 0,067% per hari ya. Kemudian untuk sektor konsumtif ini yang paling banyak dipakai oleh orang Indonesia ya untuk belanja ini itu untuk QRIS, untuk belanja di marketplace dan lain-lain. Ini juga ada penurunan teman-teman ya. Di tahun 2024 itu menjadi 0,3% per hari, kemudian tahun 2025 0,2% per hari, tahun 2026 0,1% per hari ya. Nah, teman-teman kalau misalkan masih menemukan ada yang tidak sesuai ya, baik denda keterlambatan ataupun bunganya, teman-teman nanti bisa laporkan ya. Pinjolnya itu teman-teman bisa laporkan ke OJK, nanti akan saya tunjukkan ya di akhir lapornya kemana. Oke, untuk selanjutnya adalah ketentuan nih. Tidak boleh pinjam lebih dari 3 platform teman-teman ya. Jadi teman-teman yang mohon maaf masih sering memakai pinjol itu tidak bisa memakai 3 pinjol sekaligus, lebih dari 3 pinjol sekaligus ya. Ini sebenarnya untuk menghindari yang sering gali lubang tutup lubang ya, karena itu justru akan memberatkan ya, akan semakin dalam lubangnya ya. Jadi memang dibatasi oleh pemerintah menjadi 3 platform maksimal ya yang aktif. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk penagihan ya, ini agar tidak menimbulkan teror, tidak menimbulkan ketakutan. Penagihan hanya boleh sampai jam 8 malam. Kalau teman-teman ada yang ditagih lebih dari jam 8 malam mulai tahun 2024 ini, silahkan laporkan saja ya. Nanti saya sharingkan lapornya kemana. Oke, selanjutnya adalah penyelenggara dilarang menggunakan ancaman, bentuk intimidasi dan hal-hal negatif lainnya termasuk unsur sara dalam proses penagihan. Ini memang sangat meresahkan ya sebelumnya ya, kata-kata kasar, kemudian makian, kata-kata kotor ya, kata-kata jorok gitu, dan sara juga sering dipakai ya. Nah, ini sangat-sangat tidak diizinkan ya. Ini wajib dilaporkan ke OJK, wajib dilaporkan ke polisi kalau masih terjadi yang seperti ini ya. Ini tidak boleh teman-teman ya. Oke, untuk selanjutnya adalah terkait kontak darurat. Nah, saat melakukan pinjaman di pinjol itu pasti kita diminta untuk memasukkan kontak darurat. Bahkan ada yang minta kontak daruratnya itu ada 2 teman-teman ya. Nah, itu aturannya sekarang kontak darurat itu bukan buat menagih. Jadi kalau kita amit-amit tidak bisa membayar, kemudian mereka nagih ke kontak darurat yang kita masukkan, misalkan saudara ataupun keluarga ataupun siapapun, itu laporkan saja. Karena kontak darurat itu hanya dipakai untuk menanyakan, misalkan si peminjam tidak bisa dicari, tidak bisa dihubungi, itu hanya untuk dipakai untuk menanyakan bahwa posisinya sekarang di mana ya si peminjam, hanya seperti itu. Tidak boleh menagih ke kontak darurat atau tidak boleh meminta tolong untuk ditagihkan ya. Minta tolong ke kontak darurat untuk menagih itu juga tidak boleh. Nah, nanti pun untuk pengisian kontak darurat itu akan verifikasi ya, benar nggak sih yang dipakai untuk kontak darurat, mau nggak sih dijadikan kontak darurat di pinjaman ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk pinjol itu wajib asuransi. Jadi ini memang kalau kemarin akhirnya banyak disalahgunakan ya, karena semua pinjol itu sudah pakai asuransi, akhirnya sampai kemarin tuh ada ajakan untuk gagal bayar ya, galbay ya teman-teman ya. Karena memang nanti kalau memang
sudah beberapa bulan si peminjam itu tidak mampu, itu akhirnya memang nanti si pinjol ini tidak rugi karena akan dibayar oleh asuransi ya. Jadi uangnya mereka mah tidak hilang gitu, tidak akan hilang. Nah, sementara si peminjam pun akhirnya bisa lepas ya, tidak akan dikejar-kejar lagi seperti itu. Nah, tapi ya sebenarnya kalau memang punya pinjaman ya silahkan dibayar ya, biar tidak ditagih di akhirat nanti. Oke, untuk selanjutnya untuk teman-teman yang mendapatkan pelanggaran dari yang sudah kita sebutkan, sudah kita baca dari awal tadi ya. Misalkan ada ancaman, misalkan laginya sampai malam, misalkan lagi kontak darurat, misalkan bunga ataupun sanksi keterlambatannya kok besar tidak sesuai aturan, silahkan laporkan saja ke OJK ya. Nomornya bisa teman-teman bisa WhatsApp di sini ya, 0811 571 57157, bisa ke sini ataupun juga bisa email. Kalau punya bukti ya, punya bukti ancaman silahkan di capture aja, kemudian emailkan saja ke konsumen@ojk.co.id ataupun waspadainvestasi@ojk.co.id. Oke, jadi seperti itu yang dapat aku sharingkan terkait aturan baru pinjol tahun 2024. Semoga video ini bermanfaat. Tentunya teman-teman yang masih bingung atau ingin sharing juga silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Nanti kita rame-rame bahas di kolom komentar ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.